Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistanul Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Salah satu cuplikan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, di mana beliau menegaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Junimat Girsang terkait dengan honorer tentunya. Jadi beberapa hari ini saya akan bahas tentang honorer. Oleh sebab itu pastikan pantau terus informasi update-nya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan bahwasannya mohon kepala daerah di daerah-daerah dengan adanya SKTT, yaitu di mana ujian tambahan bagi peserta P3K yang mengakibatkan gagalnya honorer di dalam melamar karena ada permainan di situ. Nah, seperti apa sih penyampaian beliau? Cek saja. Sebelum kita ke informasi, seperti biasa nih, coba Bapak Ibu semua absen terlebih dahulu. Dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Silahkan Bapak Ibu semua bisa komentar, contoh saja kota Surabaya hadir mas, kota Malang hadir mas, di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @std aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Baik, Pak Junimat, terima kasih. Saya mau underline aja yang disampaikan Pak Junimat ini. Saya kira kami di Komisi 2 periode ini selalu menagih komitmen Menpan RB, ya, kemudian BKN dalam soal proses seleksi, dan berkali-kali Bapak-bapak dan Ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada penjokian, tidak akan ada kong kali kong gitu. Nah, dan kami percaya itu. Jadi bukan tidak ada misalnya orang yang berupaya minta tolong, saudara aja minta tolong. Pak, kami mau nitipkan, boleh nggak adik kami, anak kami jadi PNS atau saya berusaha untuk tidak membantu karena bapak-bapak dan ibu-ibu committed dengan itu. Tapi ini bukan kemudian tidak ada masalah. Jadi penerimaan PNS P3K ini penuh dengan misteri gitu. Ya, ada yang kita duga lolos, nggak lolos. Ada yang kita duga nggak lolos, jadi lolos. Jadi kami juga dapat, Pak, ini anak saya, ya, bukan saudara nih, konstituen gitu, anak saya nilainya tinggi, tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga. Nah, saya enggak tahu, saya kira ini tanggung jawab kita semua, ya. Mungkin bukan hanya di Menpan RB, di BKN. Kalau melibatkan pemerintah daerah, mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri gitu. Tapi ini penyakit harus diselesaikan menurut saya. Dan kemudian ternyata benar meledak. Nah, saya sama Pak Junimat tahu persis karena di dapil kami itu di Batubara udah tersangka sekarang itu. Ya. Ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta ngutipin orang untuk lolos jadi P3K tenaga honorer. Satu orang 50 juta. Langkat juga begitu. Sekarang lagi diperiksa. Artinya coba nih, masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya sekedar status, ya, berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun berjuangnya 3 tahun ngurusin ASN undang-undang ini, masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta. Ini problem kita semua Pak Menteri. Ya, jadi artinya yang disampaikan Pak Junimat ini mengatakan
walaupun kita semua sudah committed, masih ada kayak gitu itu loh. Nah ini di luar ini mungkin ya. Jadi ini PR kita semua. Makanya saya ditanya waktu itu sama, karena memang dapil saya ini gimana Pak? Ya saya bilang hukum seberat-beratnya, ini udah zolim orang-orang ini. Ya kan? Dia orang-orang ini bertaruh nyawa hidup membesarkan keluarga, waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya. Nah, jadi saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga ini kualitas pemerintah daerah kita ini gimana gitu, ya. Nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di dapil saya, di dapilnya Pak Jurima sama. 2 tempat, sekarang lagi masalah itu. Di Batubara itu sudah ada 5 yang tersangka. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik. Ya. Kena situasi pemilu segala macam. Mungkin kalau nggak ada mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain gitu. Nah jadi ini catatan PR kita. Pak Jumat lebih detail tadi soal apa tadi? SKPT apa? SKTT dan segala macam itu.